Assalamualaikum, selamat malam, selamat bertemu lagi dengan Yobi Yosi RDA. Masih dalam pembahasan seputar budidaya lobster air tawar. Oke, selalu senantiasa dan tidak lupa saya doakan semoga hari-hari kita, hari-hari teman-teman semuanya, saudara-saudara semua yang menyimak video ini senantiasa menyenangkan. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu kunci utama dan pertama sukses budidaya lobster air tawar. Tapi sebelum saya masuk di tema itu, saya akan membahas tentang salah satu postingan saudara kita yang ada di FB yang lumayan viral. Dalam artian banyak yang komen dan juga banyak yang menanggapi, soalnya memang ya lumayan lah kasusnya itu. Saya akan membahas itu sebelum saya menjelaskan atau memaparkan apa kunci sukses yang utama dan pertama bila ingin menggeluti dunia budidaya lobster air tawar. Walaupun mungkin kunci sukses yang saya ungkapkan nanti juga bisa berlaku untuk usaha-usaha yang lain atau bidang-bidang yang lain. Nah, ini screenshotan saya dari FB, saya comot dari FB yang keterangannya itu seperti ini. 1 tahun budidaya lobster air tawar di kolam tingkat. Total beli indukan 3.500 ekor campur-campur, bahkan ada yang bertelur sekitar 200 ekoran. Setelah 1 tahun sisa indukan 200 ekor, gagal panen di duain 1 kali, mati massal gak tahu sebabnya. Jadi cucu baru 1 anak yang bertelur. Bukan hoak, dari A sampai Z sudah dicoba. Silahkan menilai sendiri ini usaha layak dicoba atau tidak. Oke, sebelumnya saya mohon maaf buat yang membuat postingan di FB itu. Saya tanpa izin saya kontenkan di YouTube saya. Bukan bermaksud apa-apa, tapi karena Anda mengatakan silahkan dinilai sendiri usaha lobster air tawar itu patut layak dicoba atau tidak, makanya saya bahas postingan Anda di channel YouTube saya. Saya mohon maaf apabila tidak berkenan. Kalau memang tidak berkenan, apabila saudara melihat postingan ini, silahkan hubungi saya, akan saya hapus kalau memang tidak berkenan. Jadi begini, kalau penilaian saya, Anda mencoba di angka itu atau di apa itu yang sebesar itu referensinya itu dari mana gitu loh. Kok seberani itu gitu loh. Apakah Anda itu sebelumnya pernah mendatangi orang yang sudah budidaya lobster air tawar dengan cara seperti yang Anda terapkan, yaitu kolam terpal bertingkat, dan dia sudah berhasil, di mana sejarahnya dia mulai sampai saat Anda datang itu sudah bertahun-tahun. Itu apakah Anda sudah pernah melakukan itu atau pernah mendatangi orang yang sudah berhasil sehingga Anda memutuskan untuk menerapkan sistem itu gitu loh, sistem kolam bertingkat. Itu yang saya nilai itu. Kalau belum ada, ya berarti Anda yang terlalu tergesa-gesa, Anda ceroboh memakai teknik itu atau sistem kolam terpal bertingkat. Tapi kalau memang Anda sudah pernah menemui orang yang berhasil, seharusnya Anda juga berhasil. Paling tidak itu kemungkinannya itu 50%. Kalaupun gagal gitu tidak separah itu. Dari 3.500 ekor tinggal 200 ekor selama 1 tahun gitu.
Itu pertama yang ingin saya tanggapi itu. Jadi dari kasus Anda itu terlalu besar ekspektasinya, terlalu ceroboh mungkin, bahasa kasarnya seperti itu. Terus ya itu tadi, jadi Anda belum belum menemukan atau belum punya contoh yang sudah berhasil, tapi Anda sudah terlalu berani memakai sistem seperti itu dengan angka yang sebesar itu. Yang kedua yang ingin saya ungkapkan atau pendapat saya dari kasus itu, yang kolam bertingkat 3.500 ekor itu, yang ingin saya sampaikan itu begini. Kalau kita ingin memulai sesuatu, kita itu mulai usaha apa saja lah, memulai sesuatu yang belum pernah kita jalankan, itu kalau menurut saya sebaiknya kita mencari referensi atau mencari sumber pengetahuan tentang apa yang akan kita jalankan, mungkin itu budidaya lobster air tawar ataupun yang lainnya, itu jangan hanya dari satu sumber. Jangan hanya dari satu sumber ataupun satu teknik gitu loh. Jadi misalkan kita menemui budidaya lobster air tawar ya, karena yang dibahas ini budidaya lobster air tawar. Jadi seharusnya kita itu mendatangi beberapa orang. Jadi yang pertama mungkin pakai teknik kolam terpal bertingkat. Setelah itu kita datangi lagi orang yang pakai teknik kolam tanah ataupun kolam di persawahan ataupun juga kolam terpal tapi yang di kebun-kebun seperti yang punya saya ini. Terus kita analisa, kita tarik garis ilmu pengetahuannya yang mana yang cocok untuk diterapkan di tempat kita. Kalau kita yakin teknik ini cocok, teknik ini terbaik, ilmunya, pengetahuannya ini cocok dengan keadaan kita, ya silahkan. Tapi kalau meragukan ya seharusnya jangan dulu. Dan juga yang namanya mencoba ya jangan langsung besar, kan kita nggak tahu kendalanya di depan gitu loh. Kita baru dengar kabar dari orang yang kita datangi, sementara kita belum merasakan sendiri kendalanya nanti apa, penanganannya seperti apa, seperti yang dikatakan itu mati massal tanpa tahu sebabnya. Ya kalau seperti itu kan seharusnya orang yang menyuplai indukan yang sebanyak itu kan pastinya seharusnya itu tahu gitu loh, kalau lobster mati di angka 2 in secara massal itu kan pasti ada penyebabnya. Sedangkan saya saja yang saya alami ya selama bertahun-tahun ini, saya nggak pernah mengalami kematian massal itu di kolam, itu nggak pernah. Tapi kalau kematian massal dalam artian karena keteledoran saya itu pernah. Jadi ceritanya gini, saya kuras satu kolam, saya tampung di bak. Nah, seperti ini, di bak seperti itu. Nah, siang saya tinggal istirahat, tidak saya tutupi. Saya bangun sekitar 2:30, itu kan siang kepanasan mulai jam 11 sampai jam 2:30. Nah, itu mati semua di dalam bak itu. Itu pernah mengalami. Nah, tapi kan kalau seperti itu kita bisa menganalisa, kita bisa menyimpulkan bahwa penyebab kematiannya itu karena airnya panas kan gitu. Harusnya kan bisa dianalisa seperti itu. Oke, pembahasan saya tentang postingan saudara kita yang ada di FB yang gagal budidaya, saya kira cukup seperti itu saja, karena saya juga nggak tahu kronologinya, dia belinya dari mana, terus pembimbingnya itu siapa, apakah pembimbingnya itu orang yang benar-benar sudah expert, sudah berpengalaman atau tidak, saya tidak tahu. Jadi saya cukup seperti itu saja pembahasannya.
untuk teman-teman yang mungkin belum memulai, yang masih dalam rangka mencari-cari pengetahuan tentang budidaya lobster air tawar, saya sarankan bila memang mau memulai, satu, carilah referensi lebih dari satu orang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena kalian itu baru mencoba, saya sarankan jangan besar dulu. Ya, skala rumahan aja. Kalian analisa, kalian pelajari sampai kalian benar-benar tahu kendalanya seperti apa, penanganannya seperti apa. Kalau memang kalian merasa sudah siap dalam segi pengetahuan dan juga segi pendanaan, kalian sudah siap untuk membesarkan, ya silahkan dibesarkan. Yang namanya budidaya pasti ada kendala, itu pasti ada. Keuntungan itu juga pasti ada gitu. Kalau memang tekun pasti akan berhasil. Nah, dari situ selanjutnya saya ingin membahas tentang seseorang yang dulu beli di tempat saya dan sudah berhasil. Ini saya screenshot postingan dia di Facebook, saya sinkronkan dengan screenshotan saya yang dari channel YouTube saya. Postingan di FB atas nama Ki Ibu Tea. Keterangannya, sudah kosong 300 ekor anakan pindah tuan baru. Nah, di situ gambarnya itu kolamnya sudah kosong sama lobster yang kecil-kecil. Jadi Ki Ibu Tea ini orang Cilacap. Dia nama aslinya itu Jahrudin Rusdi atau Rusdi Jahrudin, saya kurang paham, tapi kalau di di YouTube dia komen itu namanya Jahrudin Rusdi. Tapi dulu dia pernah pesan ke saya, itu fotokopi KTP-nya itu kalau nggak salah namanya Rusdi Jahrudin. Jadi mungkin dibolak-balik saja gitu. Tapi kalau di FB namanya itu Ki Ibu Tea. Dia beli di tempat saya itu sekitar 7 bulan yang lalu. Nah, itu komenan si Rusdi Jahrudin atau yang di FB namanya Ki Ibu Tea. Waktu dia pertama beli dari saya, lobsternya sudah nyampe, sudah saya kontenkan, dia juga komen lobsternya agresif, mantap, pakai jempol. Itu jadi dia, si Bapak Jahrudin Rusdi ini atau Ki Ibu Tea ini, dia memulai budidaya ya, kalau yang dari tempat saya loh, itu ya baru 7 bulan yang lalu, dan sekarang sudah bisa menjual anakannya. Itu belum sampai lobsternya dewasa itu sudah laku terjual. Jadi memang seperti itu kalau budidaya lobster air tawar. Itu panennya itu tidak harus menunggu sampai layak konsumsi, itu enggak gitu loh. Kalau memang sudah ada yang mau atau berminat, ya kita bisa panen gitu loh. Kan nggak tahu kedepannya seperti apa, itu kan kita nggak tahu. Kalau memang mau mencoba ya coba saja gitu. Kalau memang tekun terus perawatannya baik, ya insya Allah pasti hasilnya juga baik gitu loh. Terus yang perlu digarisbawahi itu pembelian indukannya itu, atau tempat kita membeli indukan itu, usahakan yang benar-benar bisa membimbing kita, karena kita kan baru memulai gitu loh. Jadi rekam jejaknya jelas, dia pembudidaya, dia punya pengalaman, bisa membimbing, hasilnya ada, terus faktanya ada, seperti itu.
Kalau memang mau memulai budidaya ya pastikan kita dibimbing oleh orang yang punya pengalaman dan hasil nyatanya itu ada gitu. Oke, selanjutnya saya akan menanggapi komenan dari teman-teman yang komen di channel YouTube saya. Ini atas nama Joni Saprianto. Kalau saya pakai teknik pembesaran berkala di usia 1 minggu sampai 2 bulan masih di bak ukuran 60 x 45 x 25. Makanya setelah 1 minggu alhamdulillah tumbuh cepat secara intensif. Nah, saya ucapkan terima kasih buat Mas Joni Saprianto yang sudah membagikan infonya. Buat teman-teman mungkin perlu dicoba. Kalau ada indukan yang sudah bertelur, diturunkan di bak yang ukurannya kurang lebih di 60 x 45 x 25 ya. Kurang lebihnya itu seperti ini mungkin baknya juga. Tapi kalau ini ukurannya sekitar 90 kalau panjangnya itu. Jadi si Mas Joni Saprianto itu mengungkapkan kalau usia 1 minggu sampai 2 bulan itu masih di bak. Mungkin secara teori pemberian pakannya itu lebih intensif, jadi artinya lebih mudah gitu loh. Jadi lobsternya kan masih kecil-kecil, jadi pengumpulan pakannya atau pemberian pakannya itu mudah dikontrol, mungkin seperti itu. Jadi akhirnya lobsternya makannya itu bisa terjamin ataupun terkontrol, yang akhirnya pertumbuhannya bagus. Mungkin buat teman-teman itu perlu dicoba. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Mas Joni Saprianto. Selanjutnya ini ada komenan dari akun yang atas nama anime@id. Dia menanyakan, "Mas, kenapa lobster saya kok mati terus tiap hari? Mati satu-satu gitu. Terus solusinya gimana?" Oke, ini saya tanggapi gini. Jadi kan saya nggak tahu indukannya itu dari mana. Tapi karena mati-mati, oke, ini saya analisa atau saya simpulkan saja, indukannya ini dari penjual lah, katakanlah seperti itu. Entah dia belinya di pasar hewan atau di pasar pasar tradisional yang ada penjual ikan, penjual lobster, itu mungkin dia belinya dari situ. Saya simpulkan saja seperti itu. Jadi ini saya simpulkan lobsternya dari alam, yang mana kalau dari alam itu kan sebelumnya dia berada di tempat yang luas, terus kita pindahkan ke tempat kita di tempat yang sempit, otomatis lobsternya pasti stres gitu loh, pasti stres dan akhirnya mati. Nah, kalau untuk mengatasi solusinya gimana, ini saya coba memberikan solusi atau paparan dulu yang pernah saya lakukan itu. Jadi begini, kalau lobster dari alam itu penanganannya pertama, masukkan ke kolam kita itu, siapkan air yang sudah didiamkan sekitar 1 hari, itu air sumur ya. Dan air itu jangan terlalu tinggi, cukup di angka setengah badan lobster saja. Jadi badannya lobster setengahnya masih di darat, setengahnya sudah di air gitu. Pokoknya jangan sampai lobster itu dalam artian tenggelam, itu jangan. Nah, itu sehari pertama seperti itu. Terus besoknya lagi ditambahi, digerujuki air ya sekitar 5 menit itu, tapi jangan maksudnya airnya jangan sampai langsung banyak gitu, jangan sampai lobster cukup tenggelam gitu saja. Terus besoknya lagi ditambahi lagi gitu, tapi penambahannya itu pagi sore.
Dalam artian begini, pagi sore itu pagi digerujuk air gitu aja, terus tapi air langsung terbuang, jadi level pembuangannya itu pendek saja biar air ada yang terbuang ada yang masuk. Besoknya lagi seperti itu sampai sekitar 1 minggu. Nah, waktu memasukkan masukkan lobster ke kolam itu pastikan banyak tempat sembunyinya. Di kolam kita itu banyak tempat sembunyinya dengan tujuan lobster bisa sembunyi-sembunyi itu di bawah genteng atau apa. Tapi usahakan genteng atau batu-batuan itu atau daun-daunan lah, katakan seperti itu. Nah, digerojoki air itu selama 1 minggu itu pagi sore gitu. Tapi levelnya pendek saja gitu loh. Pendek saja dan juga air langsung terbuang. Terus jangan dikasih kerucukan air ya. Maksudnya begini. Kan ada yang di YouTube itu pakai teknik yang menyarankan pakai teknik airnya mengerucuk terus ada sirkulasinya itu yang pernah saya coba itu malah lobster nggak ada yang hidup, itu mati karena berisik terus, mungkin lobster tambah stres. Tapi kalau ada gerujukan pagi sore gitu kan lobster cuman dapat asupan oksigen atau air baru cuman seperti itu saja gitu loh. Ya kemungkinan ada yang mati itu masih pasti ada karena lobster dari alam dipindahkan ke tempat kita gitu kan, pasti ada aja yang mati, yang stres, yang nggak kuat karena kita juga nggak tahu nangkapnya itu seperti apa. Mungkin pas nangkap cedera atau apa kan kita nggak tahu gitu loh. Tapi kalau dia menanyakan solusinya, yaitu solusi yang pernah saya jalankan itu seperti itu, menangani lobster dari alam. Penjelasannya air digerujuk tapi langsung terbuang itu seperti ini. Jadi kan kalau di kolam itu ada pembuangan seperti ini. Begitu ada air masuk terus kan langsung terbuang dari ini. Tapi yang saya maksud pendek saja itu begini, karena ini kan ini lumayan dalam, ini sekitar 8 cm. Tapi kalau yang 2 cm atau cukup badan lobster tenggelam itu penempatannya itu seperti ini katakanlah ya. Nah, penempatannya seperti ini. Posisi paralon penutupnya itu seperti ini. Tapi lubang-lubangnya itu di samping-samping seperti ini. Mengelilingi paralon itu di samping-samping seperti ini, lubang-lubang. Jadi yang terbuang itu airnya, tapi lobster tidak bisa masuk ke lubang pembuangan. Jadi airnya terbuang di titik ini. Langsung terbuang seperti itu, tapi lobsternya nggak bisa masuk karena kan ini tinggi, lobster nggak bisa naik seperti itu. Hari pertama siapkan saja yang lubangnya itu sekitar 2 cm. Terus besoknya lagi kan airnya ditambahi, itu siapkan saja yang lubangnya setinggi 3 cm. Terus besoknya lagi setinggi 4 cm, besoknya lagi setinggi 5 cm, sampai akhirnya di 1 minggu itu kemungkinan ketinggian airnya itu sekitar 10 cm. Jadi di sini jadi kita siapkan lubang penutup buangan paralonnya itu beberapa macam. Jadi yang ada yang lubang 1 cm, 2 cm, 3 cm sampai 10 cm. Seperti itu penjelasannya, yang mana air langsung terbuang tapi ketinggian levelnya setiap hari itu ditambahi sedikit demi sedikit sampai mencapai level 10 cm kurang lebihnya. Seperti itu. Terus si masnya ini, pemilik akun anime@id ini juga menanyakan, kalau beli indukan di Yobiyoshi gimana? Maksudnya gimana itu mungkin gimana caranya itu ya mungkin ya. Ini saya jawab gini. Kalau untuk dalam waktu dekat ini indukan di tempat saya nggak ada alias habis. Kalaupun ada itu saya pakai sendiri dan itu pun juga nggak banyak. Karena yang terakhir ini dibeli lagi oleh salah satu saudara kita yang di Jakarta, yang mana saudara kita ini nih sudah beli di tempat saya ini yang ketiga kalinya. Jadi yang ketiga kali ini dia beli 3 paket yang ukuran 4 in.
kemarin sudah saya tangkapkan, kemarin hari Minggu itu. Ya, saya kirim besok, mudah-mudahan saja besok. Saya siangnya nggak terlalu sibuk di proyek, jadi sorenya bisa saya kirimkan. Ini sudah saya siapkan di kolam ini, dan kolam yang di sebelah sana sudah saya siapkan. Sudah saya karantina mulai hari Minggu kemarin. Jadi untuk waktu dekat ini saya tidak bisa melayani atau tidak bisa menjual indukan, dikarenakan di tempat saya sudah sangat menipis indukannya. Di kolam-kolam saya yang sana-sana itu sama yang di samping sana itu isinya kecil-kecil semua. Yang paling besar itu sekitar 2,5 in. Yang 3 in aja hampir belum ada, semuanya masih kecil-kecil. Dan itu pun saya juga nggak menjamin itu nanti bisa sampai besar jadi indukan, dalam artian itu masih di sini atau belum laku tuh saya nggak bisa menjamin. Soalnya begitu ada orang ke sini terus membutuhkan lobster, terus dalam keadaan saya hari Minggu bisa menangkapkan gitu, ya pasti saya tangkapkan. Walaupun dia beli cuman 10 ekor atau 20 ekor untuk dicoba, itu ya saya tangkapkan saja gitu loh. Oke, seperti itu saja penjelasannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel saya. Bila mungkin info atau isi dari video saya ini bermanfaat buat teman atau siapa saja, silahkan di-share. Bila ada yang ingin diungkapkan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan bila berkenan, silahkan subscribe. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mohon maaf saya sampai lupa dengan tema yang saya janjikan di awal, yaitu kunci sukses yang pertama dan utama dalam menggeluti budidaya lobster air tawar ataupun di bidang-bidang yang lainnya. Jadi kalau menurut saya, kunci sukses yang utama dan pertama kita menggeluti budidaya apapun ataupun usaha apapun, yang mana usaha itu sebelumnya belum kita jalankan, belum pernah kita lakukan, yaitu kunci suksesnya yang pertama dan utama adalah sabar gitu loh. Jadi kenapa saya mengatakan sabar? Jadi begini penjelasannya itu. Jadi sebelum kita memutuskan untuk menjalankan secara besar-besaran, sebelumnya kita ya harus bersabar mempraktekkan dalam skala yang sewajarnya gitu loh. Jadi misalkan kita datang ke suatu tempat, terus kita cari-cari pengetahuan, kita tanya-tanya gitu, kita jangan langsung yakin bahwa itu nanti akan berhasil, jangan. Kita harus terapkan dulu, kita harus praktekkan dulu dalam skala yang sewajarnya. Karena mungkin di tempat yang kita tuju itu dia berhasil, mungkin loh ya, mungkin. Tapi kan di tempat kita belum tentu, karena kan kendalanya pasti beda. Beda tempat, beda orang, beda penanganan, itu kan pasti juga beda nanti hasilnya. Nah, dari situ makna sabarnya itu di situ. Jadi sebelum kita memutuskan untuk berspekulasi yang lebih besar lagi, ya kita harus bersabar mencoba dulu dalam skala yang sewajarnya. Kita bersabar menerapkan dulu, kita analisa dulu, kita cermati sampai benar-benar kita tahu, kita benar-benar yakin, tahu kendalanya seperti apa, penanganannya seperti apa, kita benar-benar yakin, barulah kita menjalankan yang lebih besar lagi. Seperti itu kalau menurut saya, karena saya pun juga melakukan seperti itu gitu loh. Dulu sebelum saya berhasil budidaya lobster air tawar seperti ini yang sudah saya posting-posting, saya konten-konten kan, dulu saya juga pernah gagal gitu loh. Jadi terus akhirnya saya mencari pengetahuan ke sana kemari, saya cari pengetahuan ke sana, hasilnya seperti ini, keterangannya seperti ini, terus saya cari lagi dari tempat lain.
keterangannya seperti ini, saya terapkan, saya analisa, saya rangkum, yang akhirnya saya memutuskan untuk memakai hal-hal yang seperti yang sudah saya konten-kontenkan dari awal, mulai pemijahan di kolam tenang, perawatan seperti apa itu sudah saya bahas semua di konten-konten saya yang sebelumnya. Mungkin teman-teman yang baru menyimak video saya yang ini, silahkan cek saja di video-video saya yang dulu. Mungkin urutannya tidak beraturan, tapi semua itu apa adanya gitu loh. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya Widayat pamit undur diri, sampai bertemu di video-video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.